Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Jadi nanti di dalam materi ini biasanya soal yang muncul adalah tentukan himpunan penyelesaian dari dua persamaan linear dengan disajikan metode. Dan nanti di materi ini biasanya muncul di SMP maupun di SMA. Kalau di SMP dia fokus ke metode yang digunakan adalah metode grafik eliminasi substitusi maupun campuran. Tetapi nanti di SMA itu biasanya diulang lagi sedikit dan ditambah dengan cara-cara menggunakan matrik atau menggunakan cara yang lain. Nah, nanti dalam video saya bagi menjadi beberapa, walaupun dalam satu materi pembagiannya berdasarkan metode. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat dengan metode grafik, dengan eliminasi maupun dengan substitusi. Di metode ini kita tambahkan saja pakai input box boleh, pakai checkbox boleh, pakai button boleh untuk memilih metode mana yang ingin digunakan. Jadi nanti kita membuat media pembelajaran, kita fokusnya ke pengguna kita. Apakah penggunanya itu untuk kita sendiri, untuk guru atau untuk siswa, atau supaya bisa keduanya bagaimana. Yang penting adalah media pembelajaran itu bisa digunakan untuk membantu dalam proses belajar. Kita ambil checkbox-nya, metode yang digunakan, nanti ada grafik, nih ada lagi substitusi atau eliminasi dulu aja, eliminasi, kemudian kita tambahkan substitusi. Nah, di sini ketika kita membuat checkbox, pastikan di bagian bawah ini belum terisi objek apapun. Tujuannya di sini hanyalah memperlihatkan adanya tanda pilihan. Nih, jadi fungsi checkbox kalau di sini sebagai tanda, oh kita itu harus memilih yang mana. Beda dengan yang materi-materi kemarin, yaitu checkbox digunakan untuk menampilkan maupun menyembunyikan suatu objek. Itu prinsip utamanya, tetapi kita bisa menggunakan dengan materi yang lain atau ketentuan yang lain. Dan nanti di sini berhubung halaman kita yang kita gunakan untuk menjelaskan materi itu nanti sedikit, kita harus memilih salah satu. Kalau di checkbox prinsipnya ketika kita centang kayak gini, kita bisa memilih bebas, tetapi kita setting saja dalam media kita itu di mana ketika kita memilih grafik, eliminasi dan substitusi itu harus hilang centangnya. Nah, nanti yang ketika kita lihat di dalam metode checkbox di situ, dia sebenarnya variabelnya adalah variabel ABC. Dia hanya memperlihatkan true atau false. Dia bernilai benar atau salah. Sehingga kita bisa menggunakan script. Ingat, setiap objek pasti ada fasilitas scriptingnya. Sehingga kita bisa menggunakan di sini true atau false. Di sini dalam logika itu sebenarnya bisa kita jadikan angka, di mana true itu angkanya 1, false itu angkanya 0. Sehingga value yang ada itu supaya bisa kita setting value. Jadi ketika kita memilih A, yang terpilih itu A, maka value B kita harus merubah menjadi 0. Kemudian ini set value C juga harus kita rubah menjadi 0.
gini. Jadi ketika kita memilih mengaktifkan ini, jika kita tekan grafik, eliminasi substitusi juga akan hilang. Eliminasi pun juga kita harus tambahkan script yang sama. Ini cuma ketika kita memilih B, value yang berubah adalah value-nya A dengan value-nya C. Ketika kita memilih C, maka yang berubah adalah value-nya B dengan value-nya A. Ini. Sehingga ketika kita memilih centang, secara otomatis yang terpilih hanyalah satu. Ini yang terpilih hanya satu. Kemudian kita tambahkan proses saja untuk menampilkan proses atau langkah. Kita ambil langkah saja. Kita mengambil langkah-langkah untuk membantu siswa yang harus digunakan itu apa saja. Nanti langkah pertama, kalau dia itu kita gunakan grafik dulu saja. Jadi untuk video kali ini yang saya bahas adalah metode grafik. Nanti saya tambahkan eliminasi substitusi pada video yang lain. Jadi di grafik itu biasanya kita menampilkan atau membuat tabel yang digunakan untuk menggambarkan suatu grafik. Tapi sebelumnya kita harus isikan ini dulu, soal kita belum komplit. Kenapa belum komplit? Kita harus menambahkan input box dalam setiap koefisien ini. Jadi kita ambil saja koefisien dari X pertama, kita ambil X1 dengan nama variabel X1. Jadi kita buat saja koefisien itu dengan angka bebas dulu saja, Y2, Y1 koefisien konstanta, ini konstantanya, kemudian koefisien yang persamaan kedua, X2, koefisien Y yang kedua, konstanta yang kedua. Ini kita tambahkan dengan input box saja, biar siswa itu bisa memilih atau untuk variasi soal kita itu bisa banyak. Ingat ketika input box dengan teks kayak gini, captionnya nggak usah panjang-panjang, kita ambil caption yang paling minimal atau satu karakter, yaitu titik. Kemudian linknya kita ambil saja, berhubung dia itu yang saya pilih untuk koefisien X persamaan pertama, maka kita pilih X1 sini. Ingat, properti yang harus kita rubah adalah di basic label kita hilangkan, di stylenya itu banyaknya karakter kita rubah sama kayak gini. Kemudian kita tambah lagi di bagian sini, yaitu yang kita linkkan ke Y1. Ini kita ganti lagi, kita rubah di sini untuk 3. Ini center, basicnya, labelnya kita hilangkan, konstanta juga sama. Ini konstanta pertama. Objek propertinya label hilangkan, stylenya 3 karakter. Nah, linknya kita ambil tengah. Kita tambahkan di bagian sini. Untuk X-nya yang persamaan kedua atau X2, kita oke. Kita pilih input box-nya, karakternya kita ambil 3, di sini center, basic-nya, label hilangkan. Kita tambahkan lagi di Y.
Y2, kita pilih, labelnya hilang, stylenya ini, captionnya konstanta yang kedua atau K2, kita oke, kita pilih lagi 3, alignmentnya center, labelnya kita hilangkan. Nah, jadi nanti di sini kita bebas memilih atau menginputkan angka-angka di situ. Nah, kemudian di langkah pertama adalah menentukan perpotongan sumbu. Biasanya ketika kita membuat suatu grafik, itu akan lebih enak jika kita menggunakan perpotongan sumbu. Jadi kita bisa menggunakan di bagian sini untuk keterangannya, nanti ada teks. Ada teks yang di sini muncul untuk keterangan. Keterangan di sini, ini kita ambil kosong dulu saja. Kita ambil teks kosong. Tujuannya untuk nanti setiap langkah itu ada keterangannya. Nih. Kita ambil medium saja. Ini untuk keterangan saya ambil warna biru. Ingat, kita bisa menggunakan langkah-langkah itu per waktu. Kita tambahkan slider dulu saja untuk sama N sama dengan 10. Nanti berapa banyaknya langkah itu bisa kita tambahkan dengan N-nya ini. N dia mulai dari berapa? Jadi seumpama kita ganti saja, N-nya kita ambil propertinya seperti yang kemarin menggunakan slidernya. Slidernya dari 0 sampai 10 sama 10 langkah. Incrementnya 1. Jadi langkah-langkahnya terserah berapa langkah, nanti kita sesuaikan lagi. Untuk tombol di sini hanyalah menggunakan script yang digunakan, dia merubah nilai N tadi. Jadi jika if I-nya besar, if jika N masih kurang dari 10, maka set value N itu menjadi N plus 1. Ini. Jika dia lebih dari 10, maka dia kembali ke 0. Set value N sama dengan 0. 0,0. Nih, jadi script pada langkah hanya itu. Jadi ketika kita tambahkan N, jika dia sampai 0, langkah itu ini N-nya kurang dari 10, maka dia berubah di situ. Jadi sama di sini mulai dari angka 1 N-nya. Ini belum bisa jalan. Oh ya, untuk belum bisa
jajanan karena yang saya tulis tadi adalah di on update, sehingga kita tambahkan ke on klik saja. Jadi tadi salah tempat, ketika on update kita merubah ini objek itu baru bisa berubah, tetapi ketika on klik, ketika kita klik maka perintah ini yang dijalankan kita oke. Jadi di sini dia merubah nilai n. Perhatikan n ini atau di sini juga boleh. Jika langkah itu dia akan bertambah seperti yang kemarin. Seumpama kita tambahkan langkah yang pertama di teksnya kita rubah di sini. Kita ambil objek sembarang dulu. Kita tambahkan if jika n itu lebih dari 0, maka yang muncul teksnya adalah ini. Mencari perpotongan suku. Ini kita setting latex formula saja. Jadi untuk spasinya kita harus tambahkan nih latex formula spasinya slash titik koma spasi mencari perpotongan suku. Yang lain masih ya kosong. Jadi kayak gini. Nih, mencari perpotongan sumbu. Berhubung dia nanti di langkah-langkah itu dia jangan lebih besar 0, tetapi kita ambil saja sama dengan 1. Jadi langkah pertama dia mencari perpotongan sumbu. Kita oke. Sehingga ketika teksnya itu ini sama dengannya harus 2, dia kosong. Ketika teksnya n-nya itu 1 baru muncul ini mencari perpotongan sumbu. Jadi langkah-langkah di sini digunakan untuk panduan saja. Perpotongan sumbu kita tampilkan teksnya apa saja. Nih untuk persamaannya ada x1, ini kita pilih saja. Untuk objeknya x1 ini x, kita setting latex saja ini plus y1 y sama dengan K1. Nih untuk persamaan pertama. Jangan lupa kita fix dan absolutkan biar ketika kita ganti nih dia tidak berpindah kemana-mana. Ini untuk X medium saja. Nah nanti ada 6x plus 6y sama dengan 5. Ketika di sini kita rubah menjadi 3, di sini juga akan berubah menjadi 3. Untuk perpotongan sumbu kayak gini. Kita tambahkan tabel. Tabel bisa kita ambil dengan fasilitas kita ambil aja di Excel. Baik kalau kita menggunakan tabel manual di GeoGebra itu akan berpindah-pindah ini untuk X, Y. Biasanya di dalam anak SMP atau SMA penggunaan grafik itu menggunakan tabel kayak gini dengan titik.
Ini. Nah, di sini kita copy, kita pastekan di bagian sini, paste atau Ctrl V. Nih. Kita tunggu dulu prosesnya. Kita ulangi. Oh, di sini pastanya belum aktif. Kita ulangi lagi. Coba kita ambil gambar saja. Kalau nggak mau kayak gitu, kita ambil gambar, snip tool-nya. Ini kita aktifkan snip tool. Nih, saya punya grafik kayak gini. Ambil aja JPEG ke tabel. Jadi nanti di dalam GeoGebra kita insertkan ini, kita tambahkan tabel. Jadi, kita ambil insert image. Kita tunggu dulu, maaf untuk prosesnya agak lambat. Kita cari untuk punya kita tadi, itu di library, di gambar kita ambil tabel. Nah, ini kita setting titiknya itu, kita taruh sini. Untuk ukurannya kita bisa merubah titik-titik yang ada di sini. Di sini untuk ukuran. ABC-nya kita rubah. Di sini untuk ukurannya kita ambil aja A-nya itu sama, kita taruhlah di bagian sini. Nah, ini kita perkecil dulu dari titik. Kalau sudah sesuai kita taruh di bagian sini. Jika ini sudah selesai, kita pin absolute posisi dan kunci saja. Ini kita kunci posisinya. AB kita sembunyikan. Ini. Jadi muncul adanya ini. Jadi langkah yang pertama, kita harus menampilkan objek ini dulu, mencari perpotongan sumbu. Jadi langkah pertama di bagian sini kita tambahkan, jika n-nya ini, if n lebih dari 0, maka memunculkan ini, set visible in view. Yang kita munculkan adalah teks ini pada button tadi. Teksnya untuk mencari itu adalah teks 5. Teks 5. Ingat kemarin visible in view, perintahnya dari teks 5 1, true. Jika ini saya copy, saya pastekan di sini menjadi false.
Jadi oke. Jadi ketika n-nya itu mulai dari 0 sama n-nya ini 0, kita hilangkan dulu ini n-nya. Jika dia 0, di sini akan hilang. Ini juga ketika 1 dia baru muncul. Ini kita bisa tambah saja sama dengan 1 biar mencari ini dulu. Untuk bantuan muncul dulu, baru kita tampilkan teks 5. Kemudian di sini ada image-nya atau vektor 1. Kita tambahkan saja. Kita bisa menghilangkannya juga. Prinsipnya sama. Di sini ketika kita pilih, maka muncul keterangan di kursor itu adalah pix 1. Kita tulis saja di sini pix 1. Ini juga sama, pix 1. Oke. Jadi ketika ini langkahnya, jika n-nya 0, dia hilangkan semua dulu. Nih. Kemudian di bagian sini, kita tambahkan input lagi sama keterangan dulu. Inputkan sama di sini langkah yang kedua, kita meminta siswa atau guru atau pengguna kita itu dengan menginputkan nilai-nilai X itu. Kita tambahkan teksnya. Ingat, slash 2 kali. Kita ambil objek sembarang jika if n sama dengan 2, maka kita tambahkan teksnya adalah silahkan input, spasinya jangan lupa, slash titik koma, masukkan nilai X maupun nilai Y. Nilai X atau Y. Silahkan masukkan nilai X atau Y. Ini untuk langkah yang kedua, n yang kedua. Jadi kita munculkan inputnya. Nih. Di sini untuk X-nya, ingat titik saja. X kita ambil saja di bagian tabel pertama. Jadi xt 1 untuk X tabel pertama. Ambil saja kayak gini. Kita linkkan ke dalam xt. Mana kita cari. Kalau belum muncul, kita close dulu saja. Di bagian sini, ini titik xt1 ini. Kita rubah propertinya, labelnya hilang. Untuk stylenya kita ambil 3 sender. Oke, gini. Nah, kemudian yang kita perlukan lagi di materi SMP, materi SMA, kebanyakan buku itu di sini hanyalah mencari perpotongan sumbu.
Atau sebenarnya prinsip dasar yang ada di sini adalah membuat suatu persamaan garis. Jadi kita memisahkan dua titik sembarang sebenarnya, tapi biasanya kita menggunakan perpotongan sumbu. Di sini juga kita tambahkan y-nya, kita misalkan itu. Jadi bisa saja yang kita misalkan x semuanya atau y semuanya. Jadi kita tambahkan y tabel pertama YT1, maka ini sama kayak gitu. Kita inputkan lagi ini titik YT yang pertama. Jangan lupa untuk propertinya dirubah. Di sini 3, ini center saja, basicnya label kita hilangkan. Jadi ketika kita inputkan ini, maka secara otomatis muncul y-nya. Jadi YT1 itu berasal dari persamaan ini, kita substitusikan. Kita punya persamaan 6x plus 6y. Jadi ketika kita mencari YT1, yang kita perlukan adalah ini, berbentuk suatu variabel kita. 5 di sini adalah K1 dikurangi dengan apa? Ketika operasinya K1 dikurangi 6x. 6 itu adalah x1 kali x. X-nya adalah ini, xt1. Kemudian dibagi berapa? Dibagi dengan ini y1. Ini untuk y1-nya 0,833. Kita ambil aja angka yang enak dulu. Di sini sama 2, ini 6. Gitu. Maka jika di sini 0, x-nya 0, maka y-nya adalah 2. Jadi kita munculkan di bagian sini. Ini YT1 kita munculkan teks saja. Teks yang berisi adalah YT1. Ini kita taruh teksnya. Taruh di bagian sini. Medium, bold. Ini tadi tabel kita itu kurang besar. Kita hilangkan fig-nya dulu, kita perbesar. AB-nya juga sama. Nah, di bagian sini, kalau kita buat tabel itu, jika kita sudah fix-kan, maka ukuran tabel itu biasanya tidak bisa dirubah. Nih. Jadi kita harus merubah ininya, itu harus kita tambahkan dulu. Untuk y-nya, jadi kita tambahkan menjadi min 12,66. Ini menjadi sama 15 min, jangan ini min 8 gitu aja. Kemudian di sini kita tambahkan ini kan di y 1,5.
1, 2. Nih, di sini untuk merubahnya kayak gitu. Ketika di sini kecil, kita cek dulu. Jika di sini 5. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus menggunakan di bagian sini untuk memperbesar atau memperkecilnya. Dimana kita coba-coba angkanya ini. Di sini prinsipnya adalah ini titik pertama, titiknya berada di bagian sini. Min 12, itu, kemudian titik yang kedua adalah di min 5 di sini. Jadi kita hanya menggunakan titik untuk memperbesar maupun memperkecil. Ini kembalikan lagi. Cuma masalah ketika kita fix absolute kan, titik itu nih corner itu dia tidak mau fix. Jadi di sini tadi adalah min 6, min 1 kok. Nih. Makanya ketika dia gambar kita nggak bisa nih, kita ambil aja di absolute posisi itu dia nggak mau, kita fixkan saja, jadi dia tetap di situ, cuma posisinya dia akan berubah menyesuaikan dengan itu. Jadi kita harus setting dulu nih letak gambarnya nanti kita di mana, baru di bagian sini itu kita buat. Soalnya di sini kita akan bermasalah ketika ukuran gambar. Ketika kalian membuatnya gambarnya ini besar, nanti ukuran yang sesuai atau yang apa yang ditambahkan di sini dia sesuai dengan ukuran kalian. Nih. Ini di bagian sini kita sesuaikan lagi. Ini juga ya kita sesuaikan. Keduanya ini kita sesuaikan lagi. Ya tadi untuk di bagian sini yang ini di situ tadi kan saya salah dalam membuat variabel sehingga munculnya berada di bagian sini. Kita harus rubah saja di bagian kedua ini, walaupun T2 nya ini sama. Nih saya copy, saya ambil aja di bagian sini adalah YT11. Nah gini, jadi di bagian sini itu bukan YT1 tapi 11. YT2 kita menginputkannya dari ini 0. Kemudian di bagian sini juga kita butuh X-nya. Kita ambil XT11. Ketika Y-nya itu 0, kita juga mulanya dari bagian sini. Kurung buka K1 dikurangi dengan Y1 kali Y. Y-nya adalah YT1
dibagi dengan ini, jika y-nya 0 pindah ke sana dibagi dengan x1, maka hasilnya adalah 3. Kita munculkan di bagian sini 3. Ini xt11. Absolutnya kita pindah saja. Ini mau saya agak bermasalah. Ini kita taruh sini, kemudian titiknya, titik bisa menggunakan tombol atau menggunakan teks lagi. Teksnya berisi tentang ini 0, di sini 0 itu adalah objeknya x1 xt1, yt11 ini yt ini 0,2. Ini untuk titiknya. Saya ambil warna saja, bahwa dia itu adalah nanti bisa untuk tombol ini. Nanti di bagian sini dia scriptnya on click juga ada, jadi nggak masalah di teks itu. Jadi di teks itu di sini untuk scriptnya ada on click, on update, globalnya. Titik yang kedua juga sama, kita tambahkan teks. Kita tambahkan teks. Di sini berarti 3 ini jangan teks 7, tapi isinya itu adalah xt11, ini dia adalah yt1, yt1 3,0. Ini kita buka kuncinya dulu, kita taruh sini, kita ambil warna biru. Nah, di sini tujuannya adalah kita menambahkan titik di 0,2. Jadi kita tambahkan titik A itu dari sama seperti ini tadi, xt1 dengan yt11. Ini titik yang pertama. Titik yang pertama dia dimunculkan dengan teks ini, di mana kita ambil nih set visible in view. Ini set visible in view. Ketika titik ini kita tekan, maka yang berubah adalah titik A besar, 1, false, true. Ini. Jadi titik kita munculkan dengan nih, jika titiknya ini pertama sembunyi, kita munculkan dengan teks ini. Untuk menambahkan titik A kita beri warna merah sesuai dengan warna yang ini. Di sini ada warna biru,
kita tambahkan titik B. B itu dari apa ini tadi, x1 xt11, it1 to B. Letaknya ini kita oke. B nya kita buat warnanya berubah menjadi biru biar sama dengan ini juga sama. Kita on kliknya, set visible in view I, 1, true. Nih. Oke. Kalau sudah, kita munculkan garis lainnya pakai ini. Kita ambil dari titik A ke titik B. Untuk memunculkan, kita bisa menambahkan tombol baru. Ini grafik itu bisa, atau enggak ya dia berisi manual juga boleh. Untuk grafiknya untuk ini kita tambahkan button, ini grafik. Grafik perintahnya hanyalah set visible in view ini garis apa, garis F. Ini scriptnya itu. Jadi grafik ini dia muncul ketika kita menggunakan grafik. Ini langkah ya. Jadi di langkah di sini kita tambahkan untuk nama button 2-nya. Ini di sini juga di button kedua. Ini button 2. Enggak ya, biar mudah saja kita basicnya ini jangan button 2, namanya kita ambil BT2 gitu aja biar memudahkan saya dalam menuliskan script di sini. Ini BT2 nih. Jadi ketika dia itu 0 kayak gini, nah nanti kita harus membuat ini juga akan hilang semua. Jadi jangan lupa kayak gitu. Kita tambahkan lagi, ini adalah input box 7, input box 8, teks 6. Ini jika lebih besar dari 1, ini ada namanya input box. Input box 7. Mana tadi? Input di sini juga ya. Kemudian di bagian sini teks 6. Kita kopikan dari sini aja, kan hampir sama. Ini teks 6. Teks 6.
Ini teks 8, teks 9, teks 7. 6, 7, 8, 9. Kemudian input box 8. Nih. Tadi oke. Jadi kita ini begini, mencari perputaran sumbu. Nanti ketika selesai kita reset ulang seperti biasanya. Kita tambahkan untuk persamaan kedua langkahnya sama. Jadi silakan. Yang untuk persamaan kedua sudah dibuat. Ini kayak gini. Sama persis hasilnya kayak gini. Tinggal himpunan penyelesaian kita bisa mencari dengan perpotongan antara dua grafik ini. Titik E. Jadi kita tambahkan saja himpunan penyelesaian atau langsung aja HP sama kurung yaitu titik E. Ambil aja titik E. Nih. Oke. Ini tampak. Kita rubah di sini warnanya mungkin hijau, nah kayak gini. Langkahnya kita tambahkan himpunan penyelesaian atau visible text. Ini adalah teks 14. Kita taruh N-nya yang ketiga. Kemudian kita tambahkan tombol reset. Kita tambahkan tombol resetnya. Reset sama kita taruh di bagian sini aja. Reset. Nih. Tombol reset di sini kita akan merubah semua objek itu menjadi set value, setiap angka, setiap apa itu menjadi 0 semua, terutama di bagian sini. Jadi sama ada set value terutama di X1. Jadi J1. Kemudian K1, X2, J2, K2. Kita akan reset, semuanya akan hilang. Di sini juga akan hilang semua. Jadi langkah-langkah itu bisa kita mulai mencari itu dan seterusnya.
nanti kayak gini. Ketika dia masih terreset menjadi kayak gitu, jadi kita ambil ke 0 dulu aja. Gini, nanti dicek aja. Oh, di sini belum ada di teks 5-2. Kita tambahkan langkahnya. Di n-nya sama dengan 2 itu tadi kan masih lupa. Ini saya kopikan, saya taruh di sebelah sini. Ini n2 juga sama strip 2. Nah, begitu. Jadi begini untuk langkah-langkahnya. Silahkan nanti kalian buat. Jadi nanti prinsipnya kayak gitu. Jika di sini nanti kita rubah dulu. Oh, ini 2, 5, 10. Otomatis langkah-langkah di sini sudah ada. Saya di bagian sini dia ada, kecuali nanti di dalam ini input box-nya itu kalian set value kosong semua dulu aja. Jadi di bagian sini nanti tambah input box mulai dari ini input box 7, 8 dan seterusnya. Dia tidak bisa dihitung dulu. Kemudian ke 8, kemudian 9, kurangnya 9, 10. Jadi input box saya itu ada 10. Udah, oke. Jadi ketika angka itu dirubah, dia masih tanda tanya. Ketika kita isikan ini 2, itu baru bisa mencari. Ya. Nah, gini 2, teks 6-nya Y11. Jadi kita cek aja Y11 masih ini atau tidak. X1, XT1 ini sama ini 0. Oh ya, yang kita rubah jangan input box-nya. Kalau input box namanya akan hilang. Yang kita rubah adalah nilainya xt11. Oh ya, maaf. Di dalam reset tadi jangan input box tapi untuk xt2, xt1 dan lain sebagainya. Jadi itu untuk tugas kalian. Silahkan diperbaiki itu tadi. Saya ini nanti untuk web-webnya masih di sini pakai input box, tetapi nilainya aja ini tadi digunakan untuk merubah xt1. Ini xt1, ini untuk xt1, ini untuk xt2, di sini untuk xt2. Jadi ketika
Ketika kita reset, dia masih 0. XT1-nya nanti nggak masalah, dia itu hilang dulu. Jadi ketika di sini ada 2, 3, dengan 6. Nah, di sini ada. Nah, nanti ketika dia dianggapnya kosong itu kita harus rubah reset. Kita harus merubahnya itu jadi jangan pakai 0, tetapi kita ambil resetnya buttonnya tadi mana resetnya, saya taruh di set value-nya, kita ambil ada xt1 ini pakai gitu aja. Ini YT1 juga A, di bagian sini xt2 A, YT2 juga A. Nih, kita reset. Ya, A itu di sini ada nilainya ya. A itu 1. Jangan pakai yang ada variabelnya. 8 gitu aja. Di sini tujuan adalah biar dia itu tidak bisa ketika kita oke gini. Jadi nggak masalah di sini itu pakai tanda tanya dulu. Jadi dia akan terisi jika kita menginputkan nilai-nilai yang ada di situ. Jadi kayak gini. Gini, ketika kita ganti dengan 8, nah baru ada nilainya. Udah begitu untuk kali ini dengan metode grafik. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu untuk eliminasi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.